Bagaimana dengan Anda? Nah, kalau kita semua punya potensi untuk mengalami sakit, setuju juga Anda bahwa kita perlu punya dana cadangan, dana jagan, dana darurat. Sewaktu-waktu jika membutuhkan, kita siap. Nah, kalau Anda setuju dengan saya bahwa kita perlu punya dana cadangan darurat, maka pertanyaannya, kalau Anda hari ini punya uang 2 miliar, Anda pilih untuk gunakan untuk apa? Mau digunakan untuk beli mobil atau digunakan untuk sakit? Saya rasa tidak ada ya orang menabung uangnya supaya dia sakit, ya, untuk mengantisipasi sakit, tidak ada. Oke? Nah, berarti kita semua setuju bahwa kalau kita punya uang, kita prioritaskan untuk membeli aset. Prinsip ekonomi, kalau kita beli barang itu dengan semurah-murahnya, kalau menerima uang sebanyak-banyaknya, kalau kita mengeluarkan uang, kita kepinginnya yang seringan-ringannya. Oke, anggaplah Anda adalah salah satu orang yang dianugerahi Tuhan punya kesempatan beli mobil Mercedes harganya 2 miliar, luxury car. Kira-kira mana yang Anda pilih? Anda adalah orang yang finansialnya bagus, orang kaya nih, ya. Anda pilih mana? Anda pilih opsi 1 atau pilih opsi 2? Opsi 1 adalah Anda bayar tunai, cash 2 miliar. Atau opsi yang kedua, karena kebetulan ini bulan Juni menjelang hari Lebaran, misalnya setelah hari Lebaran, maka yang punya showroom memberikan pengumuman bagi Anda yang beli bulan ini, maka saya berikan diskon 70%. Anda milih hard cash atau diskon? Saya percaya Anda akan memilih diskon. Jadi 2 miliar dikalikan 70%, maka Anda tinggal bayar 30%-nya atau kurang lebih sekitar 600 jutanya. Nah, kalau 600 jutanya itu Anda bayar karena sudah didiskon, ini ada pilihan lagi. Boleh dicicil tanpa bunga. Anda milih mana? Bayar cash 300 juta atau boleh nyicil tanpa bunga? Kalau Anda mengerti keuangan, maka Anda akan memilih ini. Jika Anda memilih hard cash, mungkin Anda nggak punya Mercedes-nya, karena nggak tahu bagaimana rasanya. Oke. Nah, masalahnya, jika Anda sudah menyiapkan itu semua dana, tiba-tiba orang yang paling Anda sayangi, ibu Anda, atau anak yang paling Anda sayangi, anak Anda satu-satunya, ternyata harus masuk rumah sakit tanpa gejala. Dan dokter mengatakan anak Anda sakit, kira-kira bisa nggak memilih? Bisa nggak kita katakan, dok, jangan anak saya, dok, itu anak tetangga saja, itu mukanya jelek, kayaknya dia duluan aja. Jangan anak saya anak soleh. Bisa nggak? Kita tidak bisa memilih, ya. Dan dokter mengatakan butuh 1 miliar, Bapak harus siapin dananya. Karena ini harus dibedah tempurung otaknya, misalnya. Bisakah Anda menawar, dok, ya jangan sekarang, saya ini kondisinya baru saja nyicil mobil, nanti saja kalau sudah lunas, baru nanti bisa saya bayar, bisa nggak? Bisa nggak ditunda? Nanti saja kalau saya utangnya sudah lunas semua, saya akan bayar. Ya, itu kembali lagi kepada Anda. Jika Anda sayang kepada istri, anak, dan suami Anda, maka kita tidak punya pilihan. Anda harus bayar tunai, cash. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih orang yang bersedia ngutangi Anda, ya, ngutangi Anda sebesar 1 miliar tanpa jaminan, tanpa tanya, tanpa ini itu? Kalau ada di antara Anda yang punya 3 orang yang mempunyai daftar nama, dia punya uang nganggur 1 miliar, mau meminjami Anda tanpa jaminan, tanpa tanya ini dan itu, tolong kenalkan saya. Saya mau numpang, ya, karena tidak ada orang yang bersedia memberikan uang kepada orang lain tanpa jaminan. Pakai jaminan pun, kalau nggak punya usaha nggak bisa. Punya usaha pun, kalau usahanya mau bangkrut juga nggak bisa. Harus usaha yang lancar. Usaha lancar pun, kalau orangnya rambutnya sudah putih kayak saya, sudah tua, sudah mau pensiun, itu pun bank nggak akan pernah mau memberikan pinjaman. Pinjam, itu pun tidak mudah. Nah, tapi ketika kondisi ini terjadi pada diri kita, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Anda milih mana? Anda bayar cash atau Anda dapat diskon? Seumpama ada satu program bersedia memberikan pinjaman kepada Anda, seumpama memberikan pinjaman kepada Anda. Ketika Anda kondisi butuh dan ini sudah menyangkut nyawa, sebentar lagi kondisinya kritis, kalau nggak dibayar obatnya, maka anak kita akan mengalami kondisi yang lebih parah daripada kondisi sebelumnya. Anda pilih mana? Cash atau diskon? Saya rasa kalau Anda adalah ayah yang waras, Anda akan milih 70% diskon. Ya. Nah, dari diskon ini, Anda bayarnya pun itu yang 30%-nya boleh dicicil tanpa bunga. Nah, kalau boleh dicicil tanpa bunga, Anda pun juga ada 3 pilihan. Jangka pendek 10 tahun, jangka panjang menengah 20 tahun, dan jangka panjang 50 tahun. Anda milih yang panjang atau yang pendek? Saya percaya ibu-ibu suka milih yang panjang. Kenapa? Karena uang bisa dikelola untuk yang lain-lainnya.
Nah, jika Anda memilih seperti yang tadi saya katakan, Anda lebih setuju memilih yang diskon dan memilih yang jangka panjang, berarti Anda sudah mengerti esensi dari asuransi. Nah, pertanyaannya, asuransi itu sebenarnya untuk apa? Asuransi ini sebenarnya bukan sebuah produk. Asuransi ini adalah sebuah tools bagaimana strategi untuk menghemat dan menghargai uang kita. Ini adalah cara bagaimana kita mengelola keuangan. Sebab kalau orang sudah sakit, sama-sama sakit stroke, dua-duanya itu ditaruh di bed yang sama, yang kanan sakit stroke tak punya asuransi, yang kiri stroke tapi punya asuransi. Kira-kira apa bedanya? Tidak ada bedanya, stroke saja. Kalau mulutnya menceng saja, tangannya kaku saja. Tetapi yang membedakan kalau kita punya asuransi, minimal di urusan administrasi kita lebih tenang. Minimal anak dan istri kita itu tidak terlalu terbebani karena ada dana santunan. Jadi asuransi bukan sebuah obat mujarab untuk anti sakit. Asuransi adalah instrumen keuangan. Cuman itu aja. Nah, tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengelola pengeluaran kita agar kita tidak keluar pada tempat-tempat yang keliru.